Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di seri Logistik Talk hari ini dengan topik Opportunities and Challenges of Smart Logistics and Supply Chain Development in Indonesia. Saya Talita Sabrina yang hari ini akan menjadi host Logistik Talk hingga 1,5 jam ke depan. Saya ingin mengucapkan selamat sore kepada speaker kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama ada Bapak Laode Nazarudin dari Kementerian Perindustrian. Yang kedua, Bapak Zaldi Ilham Masita dari Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Yang ketiga, Bapak Doni M. Wardana dari Highstar. Dan yang terakhir, moderator kami, Bapak Ian Hendry Jawena dari Lodi. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-Bapak sekalian di acara hari ini. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk supporting partner kami hari ini. Yang pertama ada Indo Shipping Gazette, Indo Trading, dan Event Jakarta yang telah mendukung Logistik Talk. Sebelum kita mulai, langsung saja saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengisi poll question yang akan ada di layar Bapak Ibu sesaat lagi. Mohon diisi pertanyaan berikut. Apa perhatian utama bisnis atau organisasi Anda saat ini? Yang pertama, likuiditas, arus kas, dan pembayaran penagihan. Yang kedua, gangguan rantai pasok dan cara melakukan diversifikasi. Selanjutnya, kurangi pengeluaran dan penggunaan sumber daya. Atau D, retensi staf dan tantangan tenaga kerja terkait. Atau E, yang lainnya. Bapak Ibu bisa pilih kira-kira yang mana yang menjadi perhatian utama bisnis Bapak Ibu sekarang ini. Kami akan tutup polling ini dalam hitungan kelima. 4, 3, 2, 1. Baik, kita tutup. Dan langsung saja kita perlihatkan hasilnya. Ternyata ada yang banyak sekali menjawab gangguan rantai pasok dan cara melakukan diversifikasi. Ada 34% ternyata ya. Baik, langsung saja. Setelah polling question, saya ingin masuk ke acara berikut. Saya ingin introduce dulu tentang Logistik Talk. Webinar Logistik Talk ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara kami untuk menjambut perhelatan pameran dan konferensi bisnis bertajuk Smart Logistik Indonesia yang akan diselenggarakan di tahun 2021. Pameran dan konferensi Smart Logistik Indonesia 2021 hadir sebagai platform business to business yang berfokus di ekosistem industri logistik. Pameran ini akan berfungsi sebagai mitra utama bagi pemerintah dalam mempercepat peta strategi logistik untuk mewujudkan Indonesia 4.0. Dengan mengusung konsep teknologi, pelaku usaha dari berbagai mata rantai industri logistik akan hadir untuk mendukung semua sektor manufaktur dengan basis teknologi smart logistik. Saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di komunitas kami di platform Interchange yang Bapak Ibu bisa klik di chat di bawah webinar Anda. Nanti kita akan lanjutkan diskusi Logistik Talk hari ini di platform tersebut. Langsung saja saya ingin mengundang moderator hari ini dengan Pak Ian Hendry Jawena dari Lodi. Selamat sore Pak Ian. Selamat sore, Talita. Baik. Iya, sehat Pak? Ya, semoga sehat-sehat, terima kasih. Semoga semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, thank you. Thank you udah meluangkan waktunya hari ini ya Pak. Sama-sama, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa ada di event hari ini. Baik. Pak Ian ini adalah seorang expert dan entrepreneur. Dengan bisnis track beliau di beberapa perusahaan besar, Pak Ian ini sudah sangat berpengalaman di sektor logistik, khususnya di proses integrasi dan digitalisasi. Pak Ian juga menjabat sebagai Ketua Kompartemen E-Commerce dan Supply Chain di DPD Alfi. Betul ya Pak? DPP Alfi. DPP Alfi. Baik, langsung saja untuk membersihkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Ian untuk memulai sesi Logistik Talk hari ini. Kepada Pak Ian, monggo Pak, saya persilahkan.
Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan penyelenggara dan Talita juga untuk kepercayaan yang diberikan buat saya menjadi moderator siang hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sesi webinar ini akan mengangkat tema Opportunities dan Challenges of Smart Logistics and Supply Chain Development in Indonesia. Kita sama-sama tahu logistik and supply chain di Indonesia ini ceritanya selalu menantang dan masih terus harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Nah, pada event kali ini kita akan mengulas tentang kesempatan dan kendalanya untuk mengembangkan smart logistik dan rantai pasok di Indonesia. Untuk itu, kita akan mencoba membahasnya guna membantu para pelaku bisnis logistik dan yang terkait dengan industri yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan 3 orang yang luar biasa hebat menurut saya ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan mereka nanti satu persatu. Ya, pembicara yang pertama saya perkenalkan dulu Bapak Laode Nazarudin, MPA MPP. Beliau menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Sistem Layanan Purna Jual Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian. Ada orang pemerintah berarti nih yang akan ngobrol sama kita. Pak Laude juga berperan dalam inisiasi pengembangan platform logistik berbasis blockchain dan berhasil meraih juara ketiga dalam esai dan makalah dari KDI School di Korea Selatan. Luar biasa sekali prestasinya Pak Laude ini. Pasti banyak yang bisa kita dengarkan dari beliau. Pembicara yang kedua, kawan baik saya ini Pak Zaldi Ilhamasita. Orang yang saya look up di industri ini juga, keren orangnya, knowledgeable banget. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Pak Zaldi juga sangat aktif di berbagai macam diskusi, forum, seminar, dan juga workshop logistik, baik lokal ataupun internasional. Keren banget. Dan sahabat saya juga yang ketiga, ini pembicara yang ketiga, Bapak Doni M. Wardana. Beliau adalah founder dan CEO Highstar. Sebelumnya Pak Doni juga punya berbagai macam pengalaman untuk bekerja di perusahaan-perusahaan logistik seperti JNE, UPS, FedEx, DHL Express, ini udah semua nih jagoan-jagoannya. Dan masih banyak lagi, dan sekarang beliau membesut Highstar untuk bisa jadi salah satu yang akan menawarkan solusi kepada market di era digital sekarang ini. Nah, sesi yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi Pak Laude. Ya, kita akan mulai webinar ini. Kita akan memberikan waktu kepada Pak Laude untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Pak Laude akan memberikan paparan tentang bagaimana pemerintah dapat membantu proses transformasi digital untuk industri, sehingga dapat meningkatkan performa rantai pasok atau supply chain dan logistik. Nah, untuk itu kita berikan waktu Pak Laude untuk memulai presentasinya, Pak. Bapak bisa memaparkan bahan yang Bapak sudah siapkan selama 15 menit ke depan, Pak. Monggo, Pak, silahkan. Waktu saya berikan kepada Pak Laude. Ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore. Sama-sama, Pak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mohon izin hari ini saya menyampaikan sedikit apa yang menjadi rencana pemerintah. Next, bahwa sejak tahun 2018 pemerintah telah menginisiasi transformasi menuju industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dengan visi Indonesia menjadi top 10 ekonomi dunia pada tahun 2030. Ada 3 visi. Pertama, kita kembali pada net ekspor, kemudian efisiensi biaya, dan inovasi. Kemudian ada prioritas aksi pemerintah. Ada poin pertama terkait dengan perbaikan aliran material. Sejak 2018 saya diberikan kesempatan terkait pelaksanaan rencana aksi ini. Saya langsung menerjemahkan bahwa ini terkait logistik. Next. Ya, sejak 2019 pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian berusaha meyakinkan pihak Bappenas terkait dengan bagaimana Making Indonesia 4.0, dan alhamdulillah disetujui oleh Bappenas dengan adanya major project dalam RPJMN 2020-2024 tentang industri Making 4.0 pada 5 sektor.
yaitu sektor F&B, textile and apparel, otomotif, elektronik, dan kimia dan farmasi. Dengan proyek 345 triliun secara akumulatif hingga pada tahun 2024. Ya, selanjutnya kalau kita lihat program ini ada indikator utamanya, yaitu perusahaan dengan nilai INDI 4.0 di atas 3,0 atau memiliki kesiapan matang, menjadi 60 perusahaan secara kumulatif. Kemudian ada peningkatan ekspor meningkat menjadi 13%, dan tentunya pada peningkatan PDB. Ya, memang targetnya termasuk tinggi ya, karena ini disetting saat itu sebelum COVID. Next. Ya, kalau kita melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah membuat semacam readiness index INDI 4.0. Apa itu INDI 4.0? Yaitu untuk indikator untuk mengukur kesiapan perusahaan untuk transformasi ke era industri 4.0. Ada 5 indikator utama, yaitu manajemen organisasi, kemudian ada kesiapan orang dan budaya, kemudian terkait produk dan layanan, kesiapan teknologi, maupun kesiapan operasi pabrik. Kalau kita lihat subindikatornya, operasi pabrik ini yang warna kuning itu berkaitan dengan logistik dan pertukaran data, yaitu penyimpanan dan sharing data, rantai pasok dan logistik cerdas, proses yang otonom, dan smart maintenance. Ya, dalam INDI 4.0 ini terdapat 4 level, ada 5 level. Level paling bawah itu dinyatakan bahwa level 0, di mana perusahaan sangat belum siap, dan level tertinggi adalah level 4, di mana perusahaan sudah sangat siap dalam transformasi industri 4.0. Next. Ini Kementerian Perindustrian telah melakukan self-assessment INDI 4.0. Rata-rata industri manufaktur berada pada level 1 sampai 2. Kalau kita lihat lagi sektor mana yang terbanyak, yaitu sektor otomotif. Ya. Kalau kita lihat keseluruhan industri manufaktur ini terkait dengan indikator operasi pabrik, ya, di dalamnya ada aspek logistik, itu masih pada level 2. Ya, next. Dalam rangka transformasi industri 4.0 ini, Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai macam program. Pertama melalui awareness, kemudian assessment, pendampingan, maupun proyek transformasi. Ya, upaya pendampingan pemerintah ini, upaya yang dilakukan pemerintah ini kita terus lakukan, kita terus sesuaikan, baik sebelum COVID, metodenya tentunya berbeda dengan setelah COVID. Ya, kita melakukan penyesuaian itu. Jadi kalau perusahaan mau terlibat dalam program Kemenperin, dapat berkoordinasi dengan BPPI dan dirjen terkait di Kementerian Perindustrian. Next. Ya, di sini saya sedikit bercerita tentang fenomena yang memang harus kita kembangkan di Indonesia, yaitu smart connected product, yang kemudian ini bisa mendorong adanya kolaborasi yang kita sebut digitally connected ecosystem. Ya, kenapa? Kan sudah ada ekosistem nasional terkait dengan logistik. Saya pikir itu tidak cukup. Ya, kalau ekosistem logistik nasional yang saat ini dibangun itu pure tentang layanan pemerintah untuk ekspor impor. Ya, tapi menurut saya ini tidak perlu dibatasi pada ekosistem mana, ataupun kita harus membangun ekosistem tunggal. Ya, kita harus berikan kesempatan kepada swasta atau mungkin pemerintah yang lain untuk mengembangkan ekosistem. Silakan swasta bergabung, pelaku usaha bergabung, di mana enjoy, disitulah orang akan banyak bergabung. Ya, nanti pemerintah akan masuk ke dalamnya. Ya, seperti itu. Digital connected ecosystem ini akan banyak manfaat, karena di Amerika Serikat sendiri itu telah banyak memunculkan startup
startup digital, dan itu mostly industri manufaktur. Kemudian salah satu contohnya umpamanya sektor pertanian, bagaimana sistem manajemen pertanian itu kita interconnected, kita buat interconnected, umpamanya sistem cuaca, sistem pembibitan, alat mekanisasi pertaniannya itu semua dibuat interconnected, ya semuanya posisinya kita hubungkan, nanti masing-masing ekosistem ini akan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau industri manufaktur bisa dia mensuplai sektor pertanian untuk digunakan umpamanya pupuk, alat berat, kemudian aspek maintenance, ya, dia bisa monitor dari jarak jauh kinerja alatnya bagaimana, ya itu untuk sektor pertanian. Kalau sektor kesehatan pun kita bisa buat interkoneksi dalam ekosistem ini, umpamanya pelayanan kesehatan gawat darurat, ya, kita bisa menggunakan drone untuk mengangkut logistik kesehatan. Kemudian bisa kita angkut penumpang dalam keadaan kritis menggunakan drone penumpang. Ya seperti itu. Kami di Kemenperin ada juga semacam program bagaimana mengangkut orang sakit ambulans feeder dengan AMDES. Itu salah satu program di Kemenperin. Saya pikir ini kita bisa kembangkan berbagai ekosistem. Untuk itu saya sangat berharap para peserta bisa terlibat dalam ekosistem ini. Ya, tidak hanya ekosistem tunggal ya. Next kita bisa lihat, ini hanya sebatas overview aja, bahwa dalam connected ekosistem smart connected product di Amerika Serikat, sektor pertanian itu mostly didominasi oleh industri manufaktur. Ya, saya pikir ini suatu pasar baru yang bisa digarap oleh industri manufaktur. Ya, contohnya perusahaan drone dan robotik, perusahaan sensor, kemudian ada smart irrigation dan farm management software. Ya, mostly memang tentang pertanian, tapi teknologinya dari industri manufaktur. Ya, mungkin itu yang yang saya bisa sampaikan. Nanti kita perluas pada sesi diskusi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Laude untuk paparannya yang luar biasa, singkat, padat, jelas, dan sudah langsung pasti memicu banyak pertanyaan yang akan disampaikan nantinya. Untuk para partisipan yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis pertanyaan saudara yang ingin disampaikan di kolom Q&A. Ya. Kami akan pilih nanti beberapa pertanyaan yang relevan yang diterima, nanti akan kami sortir di mana yang pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili dari keseluruhan penanya akan kami bacakan dan akan kami bahas di 20 menit terakhir dari webinar ini. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan masuk untuk mendengarkan paparan atau presentasi dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Zaldi Ilham Masita, di mana Pak Zaldi akan membahas paparan tentang sejauh mana transformasi digital dapat meningkatkan daya saing menuju era revolusi industri 4.0. Nah, ini menarik nih, pasti banyak sekali yang pengen dengar lagi, karena sebelumnya materi-materi seperti ini sudah pernah juga kita dengar, tetapi kalau datang dari sumber seperti Pak Zaldi ini, saya yakin bobotnya, informasinya, datanya akan bisa kasih kita banyak insight setelah ini. Untuk itu, Pak Zaldi, silakan Pak, waktunya 15 menit Pak dari sekarang, monggo. Silakan Pak Zaldi. Udah jelas ya? Clear Pak. Clear Pak ya. Oke Pak, saya pertama-tama terima kasih banyak atas undangannya untuk sharing di acara Smart Logistik ini. Mungkin ada beberapa angle yang mungkin saya lihat agak berbeda di masalah Smart Logistik ini, dan yang saya hubungkan juga dengan yang kita sedang alami sekarang, yaitu pandemik COVID-19. Dan saya rasa banyak hal yang kita bisa belajar dari pandemik ini, dan sangat berhubungan dengan smart logistik.
Pertama, kalau kita lihat impact dari COVID-19 ini terhadap logistik dan supply chain Indonesia, kita lihat memang perkembangan e-commerce itu yang biasanya 10-12% dari retail itu naik sampai 20-30%, mungkin juga lebih gitu. Yang biasa, kayak istri saya yang biasa ke supermarket, sekarang dia cuma tinggal di rumah, beli semua dari minyak goreng, sayur, sampai tahu pun belinya online gitu ininya. Dan saya rasa ini gejala nggak cuma di satu household, tapi banyak household yang mau nggak mau karena COVID ini harus mulai bisa belanja online, minimal belanja lewat WhatsApp gitu ininya. Dan kita juga lihat yang menarik dari pandemi ini adalah perubahan dari aliran barang gitu. Kalau dari sebelum COVID itu banyakkan aliran barang itu dari Jakarta ke luar Jakarta. Tapi sejak COVID itu dari pengalaman saya itu terjadi alur barang yang terbalik, yaitu banyak dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta gitu. Jadi kayak volume dari Bandung ke Jakarta itu bisa 3 kali lipat dibanding Jakarta ke Bandung. Ini sangat-sangat aneh, yang biasanya sebelum COVID itu malah yang Jakarta ke Bandung itu jauh lebih besar, dan itu juga terjadi untuk beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Dan kita lihat juga arus barang yang lewat online ini itu rata-rata core product. Core product artinya barang-barang yang kebutuhan pokok, yang frekuensi kirimnya itu lebih sering. Jadi kalau biasa belanja online cuman sebulan sekali, 2 bulan sekali, ternyata barang-barang core product ini jumlah frekuensinya lebih sering, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Ini yang kita lihat fenomena yang menarik, di mana ternyata barang-barang lokal dari daerah itu banyak yang masuk ke Jakarta. Jadi sebenarnya dengan impact dari COVID ini terjadi pemerataan ekonomi yang cukup besar dari Jakarta ke keluar Jakarta gitu. Dan juga kita lihat mau nggak mau sekarang karena semuanya digital, itu yang nggak biasa pakai e-wallet harus pakai e-wallet, yang nggak biasa mesen lewat e-commerce platform harus belajar, karena semuanya di-push untuk masuk ke digital selama COVID ini. Dan yang kita lihat memang supply chain kita rusak. Raw material yang sempat terhenti dari Cina, lalu beberapa spare part, bahan baku, semuanya terhenti gitu. Sehingga ini yang membuat bingung kalangan industri kita. Begitu supply chain broken ini, itu kita sangat susah mencari sourcing pengganti gitu. Dan ini juga kesempatan untuk pemain lokal untuk bisa mensubstitusi beberapa bahan baku atau spare part yang biasanya diimpor itu masuk ke lokal gitu ini. Dan yang menarik dengan COVID ini, itu malah kita dibutuhkan service yang lebih baik, karena produk-produk itu core product itu barang-barang fresh, barang-barang segar, itu butuh handling pengiriman yang jauh lebih cepat, tapi juga butuh cost yang lebih murah gitu. Ini yang menarik, biasanya kalau kita lebih cepat lebih mahal, dengan fenomena COVID ini itu malah dibutuhkan proses pengiriman atau logistik yang cepat tapi murah. Ini yang jadi challenge untuk semua pemain logistik, bagaimana bisa mendesain atau menjalankan logistik yang murah tapi cepat gitu ini. Dan ketidakpastian yang sangat tinggi, karena begitu ada PSBB transisi lalu mulai lagi PSBB, ini yang membuat perubahan-perubahan yang sangat cepat yang kita lihat di pasar gitu Pak. Dan yang paling kita bisa lihat dari belajar ini itu bagaimana tiba-tiba kalau waktu kita kejadian pandemi ini itu nggak ada e-commerce gitu Pak, atau nggak ada yang antar-antar gitu Pak, nggak ada on demand gitu Pak. Atau bahkan kita bayar itu bukan pakai QR code atau e-wallet. Coba kita bayangkan kalau pandemi ini tanpa ada fasilitas seperti ini gitu. Sudah pasti kita nggak seenak sekarang gitu Pak. Kita harus keluar rumah mau nggak mau gitu Pak, karena kita nggak punya jalur lain selain belanja offline gitu Pak. Dan kita harus bawa uang cash untuk bayar gitu. Dan nggak ada yang bisa nganter barang secepat yang kita diantar dengan on demand gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau teknologi ini atau fasilitas ini nggak ada waktu pandemi, itu kita akan lebih susah hidupnya. Dan waktu fasilitas ini dibuat, itu mereka nggak desain untuk kondisi seperti ini gitu.
Jadi kita bisa belajar bahwa apa yang kita desain atau kita buat di masa sebelumnya itu sangat berarti untuk di masa depan gitu, Pak. Apakah ada pandemi atau tidak. Ini pelajaran yang berharga untuk teman-teman di logistik yang biasanya dulu untuk melakukan investasi di teknologi itu berpikirnya nggak cuma 2 kali tuh, bisa 4-5 kali. Karena investasinya besar, butuh resource yang beda, dan lain-lain gitu. Banyak constraint-constraint yang kita pakai sehingga kita tidak melakukan perubahan di proses logistik kita ke arah yang lebih efisien dan smart gitu. Tapi yang bisa kita lihat kalau kita tidak berubah, maka kalau kejadian ini muncul lagi, maka perusahaan-perusahaan logistik yang tidak berubah ini akan sulit buat survive gitu. Dan kita bisa lihat sekarang teman-teman di logistik yang memang waktu ekonomi bisnis logistik ini growth rata-rata 15% tiap tahun, artinya di atas ekonomi nasional. Kalau mereka nggak melakukan inovasi apapun, mereka tetap growth gitu. Tapi begitu market itu shrinking atau growth itu malah minus, di situ kita lihat perusahaan-perusahaan logistik mana yang bisa survive gitu. Dan yang bisa survive adalah perusahaan-perusahaan logistik yang nggak berubah saat ini, tapi udah berubah sebelumnya gitu. Ini yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga selama pandemi ini, bahwa kalau begitu dulu kita ragu untuk melakukan investasi atau perubahan yang cukup radikal di proses logistik kita, pada saat di masa-masa mendatang, begitu ada perubahan yang sangat tinggi atau radikal yang seperti kita lihat di COVID-19 ini, perusahaan kita nggak akan siap gitu. Jadi kalau kita lihat yang seperti Pak Laude sampaikan, dengan mulainya masuk ke industri 4.0 itu sangat advance tuh Pak. Tapi industri 4.0 itu nggak bisa berkembang kalau nggak didukung oleh logistik juga yang 4.0 Pak. Ini yang kita lihat sebenarnya kalau kita lihat, dan juga itu sebenarnya dari surveinya dari yang disampaikan, posisi Indonesia buat logistik itu sebenarnya baru di 2.0 Pak. Jadi gap-nya cukup besar antara 4.0 yang kita berharap sudah pakai otomasi dan lain-lain dengan yang ada sekarang gitu Pak. Kalau kita bisa lihat perusahaan logistik atau warehouse yang pakai robot itu mungkin cuma satu, dari dulu cuma satu gitu Pak ininya. Sekarang mungkin tambah 2, tambah 3 untuk ikan yang memakai robot, tapi nggak banyak ininya. Dan kenapa nggak banyak? Karena memang prekondisinya itu untuk masuk ke otomasi dan lain-lain itu sangat berat. Nah, ini teman saya kayak Pak Yani ini sebenarnya sudah sangat lama nih bermain di smart logistik dan bisa sharing asam garamnya, bahwa memang kalau kita tidak disupport oleh pemerintah, regulasi dan lain-lain untuk bisa maju cepat untuk melakukan otomasi dan lain-lain, ini kita akan selalu tertinggal gitu, Pak. Ini yang menjadi challenge, dan kita bisa belajar kalau kita tetap dengan kondisi sekarang tidak berbuat apa-apa, berikutnya lagi kita dapat kejadian seperti COVID, kita lebih tertinggal lagi. Dan kalau kita lihat banyak yang memakai IoT, memakai AI, Big Data, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang dimaksud dengan digital itu nggak cuma tools. Yang kita bicarakan IoT dan Big Data dan lain itu sebenarnya cuma tools gitu. Yang penting adalah bagaimana kita merubah cara kita menyelesaikan masalah. Bagaimana proses itu berubah gitu. Itu yang disebut digital. Apakah kita pakai toolsnya IoT, robot, atau bahkan cuma Excel aja, itu adalah tools gitu. Tapi yang penting bagaimana kita mengubah pendekatan kita untuk proses logistik. Apalagi di Indonesia yang proses logistiknya udah berpuluh-puluh tahun, yang sangat susah untuk berubah gitu. Lalu yang kita bisa lihat untuk belajar dari kasus pandemi ini, itu pertama kita harus selalu melakukan inovasi secara kontinus dan mengeksekusinya. Jangan inovasi doang, tapi kita nggak mengeksekusi. Tapi kita harus bisa bagaimana kita inovasi dan eksekusi dengan cepat gitu, sehingga kita selalu bisa selalu di depan. Dan ini yang sangat penting. Smart logistik itu nggak cuma waktu lagi tren. Itu bukan masalah tren ininya. Kalau saya ingat pengalaman saya berapa kali ikut seminar sebelum COVID di Singapura mengenai Industri 4.0, itu Singapura sangat serius mengembangkan IoT-nya gitu.
Sehingga sewaktu COVID ini, itu banyak perusahaan Singapura yang bergerak di bidang sensor, di bidang big data itu mengambil manfaat yang sangat besar dari COVID ini gitu, karena mereka sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi begitu ada COVID di mana orang nggak bisa ketemu, contactless dan lain-lain, mau nggak mau harus melakukan otomasi atau harus pakai sensor, akhirnya perusahaan-perusahaan ini yang bisa di depan untuk mengambil manfaat ini gitu. Ini yang harus kita ingat untuk di Indonesia, jangan sampai kita berhenti melakukan inovasi dan eksekusi. Lalu dengan kejadian COVID ini juga sekarang kita lihat resilience itu lebih penting dibanding cost. Kalau dulu kita suka import bahan baku atau barang konsumsi dari Cina karena murah, dengan kondisi COVID ini kita harus mulai mereview lagi supply chain sourcing kita, itu tidak bisa dari satu tempat. Kita harus bisa membuat backup plan sehingga dengan ada disrupsi dalam supply chain kita secara industri kita lebih siap gitu. Ini yang mungkin kalau dulu kan yang penting cost. Jadi daripada bikin sendiri lebih baik kita import gitu. Karena untuk import lebih murah. Tapi dengan COVID-19 itu bisa jadi memang bikin di dalam negeri lebih mahal, tapi itu lebih aman gitu. Begitu ada disrupsi gitu. Lalu untuk menjadi digitalisasi itu bukan seperti sulap gitu. Jadi harus udah ada stepnya. Jadi dari awal memang kita prosesnya ke arah situ gitu. Bukan tiba-tiba yang kemarin cuma pakai paper base tiba-tiba minta pakai QR code aja gitu. Ini akan sangat susah merubah proses operasional kita secara radikal. Ini yang perlu kita lakukan secara berkelangsungan, bagaimana proses digitalisasi ini bisa selalu kita kerjakan gitu. Dan yang harus kita ingat, digital ini hanyalah tools gitu, bukan tujuan. Saya lihat banyak perusahaan-perusahaan logistik itu tujuannya itu bikin mobile aplikasi, bukan gitu. Kalau mobile aplikasi itu nggak bisa mendukung service level dia atau menurunkan biaya dia atau membuat user experience yang lebih bagus, ya mobile aplikasi itu ya sama aja bohong gitu. Jadi itu yang harus kita lihat bagaimana digital ini kita pakai sebagai tools untuk membuat customer kita mendapatkan service level yang lebih bagus dengan biaya yang lebih rendah. Ini yang saya sebutkan. Dengan kondisi sekarang, dengan ada pemaksaan dari sejak pandemi ini, di mana barang-barang kebutuhan pokok ini dipaksa masuk ke online. Biasanya barang-barang kebutuhan pokok ini adalah last byte. Jadi dari kita belajar dari Cina, dari Amerika itu biasanya paling akhir masuk ke online karena butuh penanganan lebih khusus dengan biaya yang murah gitu. Tapi dengan pandemi itu mereka dipaksa masuk lebih cepat dan ini bisa kita lihat ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Seperti yang nggak berhasil misalnya sayur. Sayur waktu PSBB jilid pertama itu hampir semua perusahaan startup yang sayur itu volumenya sangat-sangat tinggi gitu sampai harus tutup gudang gitu ini ya. Tapi kita lihat begitu retail dibuka, customer balik lagi ke retail. Artinya untuk produk sayur atau buah itu belum siap masuk ke online gitu. Tapi ada juga produk-produk yang lebih siap seperti makanan beku. Waktu PSBB pertama makanan beku itu ordernya sangat tinggi gitu. Tapi begitu transisi tetap tinggi, artinya secara secara logistik dan online makanan beku itu siap untuk masuk ke online gitu. Ini yang harus kita lihat. Tapi dengan makanan beku mereka juga butuh servis yang lebih cepat tapi biaya yang lebih murah. Lalu lokalisasi ini kita lihat sekarang terutama di logistik itu banyak lokal logistik provider yang bisa survive. Bahkan yang punya jaringan banyak kota itu malah yang agak berat, tapi yang di lokal tertentu yang mereka kuat dari sisi last mile-nya, yang kuat sisi warehousing-nya itu malah yang bisa survive gitu Pak. Jadi kita lihat bisa belajar bahwa dengan COVID-19 ini itu lokalisasi logistik ini sangat-sangat penting. Makanya sekarang kalau saya lihat nih banyak sekarang bisnis warehouse seperti yang teman saya Pak Doni di Haisar itu membangun banyak warehouse di banyak kota karena lokalisasi logistik ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa memberikan service level yang lebih cepat tapi dengan biaya yang lebih murah sehingga tidak perlu biaya antar kota tapi cukup biaya dalam kota. Ini yang kita lihat lokalisasi logistik ini mulai terjadi.
2 Nah, menit ini yang lagi, buat Pak ya, Zaldi. ya, satu ini aja nih Pak. Satu lagi itu adalah dari sisi talent. Talent ini bagaimana talent kita itu siap belajar, tapi siap juga untuk unlearn, jadi menghapus apa yang udah dipelajari dan buat belajar lagi. Nah, ini yang kadang-kadang susah nih. Yang susahnya itu unlearn-nya. Apa yang kita tahu kita anggap itu sebagai harga mati, padahal bukan gitu. Nah, ini yang kita lihat di Indonesia ini, talent-talent kita banyak yang susahnya itu untuk unlearn. Karena kita nggak bisa belajar sesuatu yang baru kalau kita tidak bisa mengganti sesuatu yang lama gitu. Ini yang teman-teman perlu, mumpung lagi COVID ini, masalah training sertifikasi itu lebih baik dilakukan pada saat-saat ini, karena setelah COVID itu secara model bisnis akan berubah jauh. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Moderator. Pak, terima kasih Pak Zaldi. Right on time banget Pak. Memang ini kelihatan banget jam terbang ya. Kalau emang udah biasa ngomong lokal dan internasional, paparannya itu materinya pas sama waktunya Pak. Keren. Terima kasih Pak Zaldi sekali lagi. Sekali lagi buat para partisipan yang sudah siap-siap dengan pertanyaannya, tadi saya sudah lihat dari tim produksi, pertanyaan sudah mulai masuk banyak dan ada beberapa yang ditujukan ke speaker pertama dan speaker kedua. Menarik-menarik pertanyaannya dan saya yakin pasti seru pada saat nanti di Q&A session-nya. Sebelum kita masuk ke pembicara ketiga, ke Pak Doni Wardana dari Highstar, saya mengundang partisipan untuk bisa mengikuti poll berikut ini. Nah, di poll yang kedua ini, saya akan bacakan, menurut Anda, di mana kesulitan atau kendala saat ini untuk implementasi smart logistik di perusahaan Anda? Apakah A, investasi yang besar, B, sumber daya manusia yang belum memadai, atau C, pola pikir yang konvensional? Saya kasih waktu 30 detik untuk para partisipan untuk bisa memilih. Silakan. Menurut Anda, di mana kesulitan atau kendala saat ini untuk implementasi smart logistik di perusahaan Anda? Investasi yang besar, sumber daya manusia yang belum memadai, pola pikir yang konvensional. Oke. Pollingnya akan saya tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat sama-sama hasilnya. Wow, ternyata kesulitan atau kendala yang paling besar adalah di area pola pikir yang konvensional. Kayaknya seru nih, kalau bagian ini kalau disuruh cerita jadinya curhat pasti kan. Terus yang kedua adalah sumber daya manusia yang belum memadai. Biasanya ini saling terkait, pola pikir sama manusianya. Pola pikir nggak ada kaitannya sama teknologi, biasanya pola pikir sama manusia. Baru yang nomor 3 adalah investasi. Oke, nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang terkait dengan hal tersebut dan bagaimana kita sama-sama bisa bertukar pikiran untuk mengatasinya. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, last but not least, kita akan dengarkan speaker kita yang ketiga. Ya, selanjutnya Pak Doni Wardana ini akan mempresentasikan bagaimana industri dapat mengadopsi smart logistik dan memulai proses digitalisasi. Ini juga pasti banyak yang nunggu-nunggu ini kan, how to start. Ya kan, ngomongin digitalisasi, gimana Pak? Mulainya dari gimana? Ya kan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, silakan Pak Doni, waktu yang diberikan 15 menit untuk Bapak bisa pergunakan untuk presentasinya. Monggo Pak Doni. Baik Pak Yan, terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing sedikit mengenai apa sih yang menjadi challenge dan opportunity utamanya di perusahaan kami dalam menjalankan smart logistik. Gitu ya. First of all, di sini saya cuma ingin memaparkan beberapa poin mengenai potensi daripada logistik market di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 yang dilakukan oleh Ken Research, di mana untuk pertumbuhan year on year-nya, CAGR-nya adalah 7,9%, dan numbers-nya itu sangat fantastik. Di 2024 bisa mencapai 300,3 billion US dollar. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zaldi juga, salah satu key driver dari pertumbuhan logistik di Indonesia
adalah tingginya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, terlepas dengan adanya pandemik yang akhirnya juga membooster pertumbuhan tersebut. Tapi memang secara potensial market di Indonesia, e-commerce sekarang sangat tinggi pertumbuhannya, dan diprediksi di 2025 bisa mencapai 82 billion US dollar secara transaction. Kemudian pemerintah juga memberikan atensi yang sangat khusus terhadap policy maupun infrastruktur, terbukti dengan banyaknya tol yang dibangun, yang sebenarnya ini juga membantu mengurangi atau memangkas logistik cost kita, utamanya di Pulau Jawa dan di Sumatera, yang sebenarnya ini juga membantu para konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih kompetitif, gitu ya. Oke, kalau kita bicara Indonesia kita selalu bicara Indonesia itu punya bonus demografi gitu. Antara apa sih centralized logistik sama decentralized logistik. Kalau kita bicara centralized, berdasarkan survei yang kami lakukan, untuk centralized logistik itu bisa mengkontribut cost dari penjualan itu antara 15-23% dari harga penjualannya. Kemudian kalau mereka melakukan decentralized logistik fulfillment, maka logistik cost itu bisa diturunkan hingga mencapai 5-12%. Jadi di sini terlihat bagaimana ketidakbalansan antara supply dengan demand yang ada di Indonesia. Kemudian adanya unbalanced infrastructure yang telah dibangun mulai dari jalan, kemudian tol yang hanya ada di beberapa pulau, kemudian railway yang sekarang udah mulai dibangun juga di beberapa pulau yang lain. Kemudian airport, seaport, dan utamanya anything yang related dengan teknologi. Ini yang menjadi PR besar yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama bagaimana untuk melakukan improvement. Kemudian data, sumber data dan data akurasi yang kurang bisa digunakan dan tidak terintegrasi. Karena ini yang kami lihat di lapangan, data itu banyak sekali. Problemnya adalah tidak terintegrasi. Kemudian belum didigitalisasikan. Tadi seperti yang Pak Zaldi juga sampaikan, sebenarnya kalau kita mau mengarah ke industri 4.0, ini yang menurut saya secara pribadi juga masih panjang. Karena di Indonesia sekarang ini baru melakukan proses digitalisasi. Karena masih banyak proses yang masih dilakukan secara manual. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Yan, bagaimana memulainya? Pastikan proses yang kita lakukan sudah melalui proses digitalisasi. Dari digitalisasi baru kita berbicara mengenai big data. Baru kita bicara mengenai data mining. Baru kita bicara mengenai machine learning dan ujung-ujungnya AI dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kita itu menghadapi unbalanced buying power. Jadi kekuatan membeli dari setiap daerah itu belum sama, artinya gapnya masih terlalu jauh gitu ya. Kemudian berkaitan dengan SDM juga, education infrastructure yang ada di kita itu masih belum merata. Ini yang menjadi tantangan yang kita juga harus selesaikan secara bersama-sama. Apa sih yang disebut sebagai smart logistik kalau dari sisi kami sebagai eksekutor? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun smart teknologi. Apa sih smart teknologi? Smart teknologi itu apapun yang berkaitan pasca digitalisasi. Bagaimana kita bisa membuat satu dashboard yang bisa meng-capture berbagai macam transaksi yang bisa membantu para produsen maupun konsumen melihat transaksi yang terjadi. Kemudian adanya data science dan all integration process itu di dalam satu dashboard. Kemudian smart market. Di mana kalau kita bicara smart market, ini kaitannya dengan kalau kita bicara sekarang O2O, omni-channel, bagaimana kita menggabungkan antara market yang konvensional, yang offline, dengan yang online. Dan di online pun tidak hanya kita berbicara marketplace,
tapi banyak sekali alternatif channel yang sekarang muncul di Indonesia, dan ini membuat e-commerce di Indonesia semakin menarik dan semakin berkembang. Kemudian smart ecosystem. Apa yang dimaksud smart ecosystem? Kita bagaimana melihat market itu secara end-to-end, kemudian kita bisa memberikan end-to-end solution yang terintegrasi, dan yang paling penting adalah salah satu tantangan di kita itu adalah strategi smart infrastructure. Kenapa saya highlight ini? Karena terlalu banyak di Indonesia ini pemain logistik yang ingin melakukan investasi masing-masing. Jadi infrastruktur di Indonesia itu sudah jadi dan banyak. Problemnya adalah banyak orang yang membakar uangnya untuk membuat infrastruktur baru tanpa ingin melakukan kolaborasi, tanpa mau melakukan silaturahmi dan kolaborasi membuat satu ekosistem yang lebih komplit. And the biggest enemy of us itu sebenarnya kalau dari survei tadi bukan uang, tetapi kalau dari saya adalah waktu. Karena waktu itulah yang paling mahal. Kalau uang pun ada, kalau momentumnya sudah lewat, maka it's a useless, gitu ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan smart payment. Jadi bagaimana semua transaksi yang tadinya sudah kita melewati fase digital, kemudian kita bisa mengcombine dengan e-wallet, kemudian dengan digital payment aggregator dan lain sebagainya. Meskipun conventional payment itu masih tetap ada dan nggak mungkin akan hilang, ya. Nah, dari semua ini, kalau saya secara pribadi ini menyebutnya sebagai e-supply chain. Kenapa e-supply chain? Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Logistik itu adalah bagian dari supply chain. Dan di dalam supply chain ini tidak hanya pemain logistik, kita berbicara dari vendor management, berbicara dari produsen, berbicara dari konsumen, kemudian konsumennya konsumen, produsennya produsen. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan sistem tersebut dan bisa mendapatkan data. Nah, ini yang sebenarnya sangat mahal. That's why data itu disebut sebagai black oil kan. Jadi salah satu resources yang sangat mahal yang sekarang itu ada tapi tidak bisa digunakan dengan optimum. Nah, ini saya dapat artikel baru-baru saja bahwasanya perusahaan Cina itu nggak lirik Indonesia gitu berbicara mengenai teknologi. Kenapa? Karena ekosistem ekonomi digital di Indonesia itu belum punya grand strategi yang benar gitu. Artinya apa? Kita itu membangun infrastrukturnya tidak melalui bisnis proses yang menurut saya secara pribadi itu tidak terintegrasi. Semuanya membangun masing-masing sehingga nggak ada tukang jahitnya nih. Yang membuat apa? Ini berdiri masing-masing dan susah untuk diinterkoneksikan antara yang satu dengan yang lain sehingga tidak bisa mendapatkan satu big data yang bisa diolah. That's why ini adalah kembali lagi satu tantangan buat kita sebagai pemain logistik, sebagai pengguna logistik, bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bagaimana bisa mengintegrasikan bisnis kita dengan bisnis teman kita yang lain, bukan berbicara masalah kompetitor, karena sebenarnya the biggest enemy of us sekali lagi adalah waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melayani Indonesia dengan baik, maka kita tidak bisa melakukan bisnis ini sendiri-sendiri. Karena Indonesia itu terlalu besar untuk dikuasai 1-2 orang pemain. Jadi inilah saatnya kita bagaimana kolaboratif dan bisa membuat satu solusi smart logistic ecosystem yang bisa membantu produsen maupun konsumen dan utamanya negara kita. Nah, ini adalah challenges dari apa-apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah sama seperti yang Pak Zaldi sampaikan, people gitu ya, manpower di kita itu memang sangat rare. Kalau rare itu kan jadinya mahal ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar kita, bagaimana mendapatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya knowledge yang bagus, dan orang-orang yang mau belajar. Karena orang di Indonesia yang pinter itu banyak. Kalau tadi saya mengutip dari yang Pak Zaldi sampaikan, mau merelearn nggak? Mau belajar lagi nggak?
Kadang orang yang sudah pengalaman itu punya mindset atau paradigma yang tidak mau berubah. Nah, ini yang menjadi sulit. Kemudian yang kedua yang saya selalu tekankan adalah untuk understanding business process. Nah, business process inilah yang harus benar-benar ditata, benar-benar dibuat dari current process sampai nextnya seperti apa. Jangan melakukan investasi apapun, jangan melakukan perubahan apapun, apabila kita belum mempunyai konkret business process. Jadi, business process inilah yang harusnya dibuat sebagai blueprint apabila kita ingin melakukan perubahan, baik short term, mid term, maupun long term. Dan ini tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tapi juga technical maupun teknologi. Nah, ini yang saya taruh di poin paling terakhir adalah technical, physical, infrastructure, termasuk teknologinya. Jadi, kalau saya sangat percaya bahwasanya teknologi harus mengikuti bisnis proses. That's why kalau saya kecenderungannya adalah membuat teknologi berdasarkan bisnis proses yang saya punya. Jadi, saya selalu menyebutnya sebagai local wisdom technology. Karena yang tahu Indonesia adalah orang Indonesia. Yang tahu kebutuhannya Indonesia adalah orang Indonesia. Dan yang tahu challenge-nya adalah orang Indonesia. That's why business process ini harus di-mapping dengan baik dan benar. Business process ini benar-benar di-mapping. Sehingga teknologinya membantu efisiensi, membantu transparansi, membantu digitalisasi, yang ujung-ujungnya bisa membuat satu solusi yang tepat terhadap apa yang dibutuhkan oleh market yang Indonesia. Karena Indonesia ini sangat unik. Indonesia ini adalah berbeda dengan Cina, berbeda dengan India yang 90% darat, kita 70% air. Dan Indonesia itu kalau saya selalu menganalogikan seperti tubuh manusia. Jadi pasti mahal. Dan logistik itu adalah darah di dalam tubuh manusia. Jadi kalau darah itu sehat, maka 70-80% kondisi tubuh manusia itu bisa dianalisa. Jadi inilah yang kita harus perbaiki bersama. Bagaimana kita mempunyai darah yang sehat di dalam tubuh kita. Kalau mahal itu relatif, karena sebenarnya memang kondisi geografis kita yang sekarang. That's why kita supaya menekan biaya logistik, kita harus melakukan desentralisasi. Sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap logistik cost kita yang cukup mahal. Tapi sebenarnya ini adalah tantangan. Karena siapapun yang bisa menyelesaikan logistik problem di Indonesia, saya yakin dia bisa menyelesaikan logistik problem di mana saja di dunia. Karena kita sangat unik. Oke? Nah, itu aja dari saya. Ini hanya sekedar highlight mengenai perusahaan yang saya bikin dengan co-founder saya. Jadi perusahaan kami baru berdiri di 2018. Sampai hari ini alhamdulillah kita sudah beroperasi di 8 kota besar. Kita punya 12 warehouse, lebih dari 20.000 square meter. Dan kita memang logistik tech company yang ingin membantu semua orang untuk bagaimana bisa mereduce logistik cost-nya dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Itu aja Mas Yan, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Doni untuk presentasinya, untuk paparannya. Saya nyatet banyak sekali tadi. Ada juga benang merahnya langsung ketemu dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Laude dan Pak Zaldi juga gitu. Jadi nanti akan kita simpulkan apa yang jadi benang merah dari paparan ketiga speaker siang hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A, sesi yang ditunggu-tunggu, karena udah banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya mudah-mudahan nanti bisa bacain semuanya dan bisa jawab satu persatu, karena pertanyaan terus banyak masuk. Kita masuk ke polling sessions yang ketiga. Polling session yang ketiga, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin bisa ditampilkan pollingnya. Langkah apa yang dapat diterapkan oleh industri untuk kondisi pandemi saat ini? A. Mengadopsi teknologi pintar agar dapat meningkatkan efisiensi. B. Menambah jumlah armada. Atau C. Menambah jumlah tenaga kerja. Kita mulai pollingnya 30 detik dari sekarang. Silakan partisipan untuk mengisinya.
langkah apa yang dapat diterapkan oleh industri untuk kondisi pandemi saat ini? A. Mengadopsi teknologi pintar agar dapat meningkatkan efisiensi. B. Menambah jumlah armada. C. Menambah jumlah tenaga kerja. Ya, polling akan kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mari kita lihat hasil pollingnya. Kita lihat langkah apa yang dapat diterapkan oleh industri untuk kondisi pandemi saat ini. 96% menjawab memilih mengadopsi teknologi pintar agar dapat meningkatkan efisiensi. Menambah armada hanya 3%, apalagi menambah jumlah tenaga kerja. Ya, saya bisa setuju dengan pollingnya, dan polling ini pasti nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi di lapangan. Untuk itu, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu mungkin oleh para partisipan yang sudah memberikan pertanyaannya, sudah banyak sekali saya lihat masuk ke dalam list pertanyaan. Kita punya sesi Q&A selama 25 menit. Selama 25 menit. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk bapak-bapak bapak-bapak speaker, bapak-bapak panelis yang menjadi presenter. Harap bersiap-siap, bapak-bapak. Pertanyaan yang pertama dari Bapak John Iskandar untuk Pak Laude. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mewujudkan smart logistik dan supply chain development di Indonesia? Saya akan bacakan dua pertanyaan dulu ya Pak ya, untuk bisa langsung dijawab. Setelah itu kita bergantian supaya bisa mewakili, mungkin ada peserta yang lain yang punya bentuk pertanyaan yang sama, mereka bisa terwakili dengan jawaban para speaker. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mewujudkan smart logistik dan supply chain development di Indonesia? Itu pertanyaan pertama dari Bapak John Iskandar. Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Lili. Izin pandangan dari para pemateri, pada masa pandemi saat ini, tentunya supply chain sangat terdampak. Padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial dan hal yang menyokong lalu lintas perekonomian. Bagaimanakah cara yang bisa dilakukan agar hal tersebut diminimalisir dampaknya dengan penggunaan smart logistik? Jadi ini langsung straight to the core terkait sama smart logistik, Pak Laude. Bagaimana menyiapkan untuk mewujudkan, bagaimana ini mengatasi kondisi ekonomi saat ini, Pak Laude. Monggo Pak, silakan. Waktunya mungkin bisa dalam 4 menit Pak maksimal untuk dua pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya cuma menjawab, tapi mungkin ini belum bisa memuaskan. Pertama, untuk transformasi, saya pikir dalam paparan saya tadi sudah jelas bahwa pertama industri harus melakukan transformasi. Pertama harus kita lakukan awareness dulu. Kalau industrinya belum aware, kalau sudah aware, ya langsung kita lakukan assessment Indie 4.0. Ya, dari sini assessment nanti ada perusahaan yang indikatornya sudah bagus dan ada yang belum. Kalau yang sudah bagus ini kita lakukan pendampingan. Kemudian masuk ke tahap pilot project. Tapi kalau yang memang sudah bagus, dia bisa langsung masuk ke pilot project. Seperti itu. Kemudian yang terpenting memang sekarang adalah bagaimana ekosistem. Ya. Ekosistem ini dimulai apabila perusahaan mau melakukan digitalisasi, kemudian mau bergabung dengan ekosistem. Kalau ekosistem sekarang, sekali lagi saya singgung bahwa memang ada upaya untuk membuat ekosistem logistik tunggal nasional. Tapi saya pikir itu bukan solusi. Dimanapun ekosistemnya, yang penting swasta itu, perusahaan itu merasa enjoy, di sana supply demand bisa terhubung, ya, kita bisa mengatasi unbalanced trade. Disitulah ekosistemnya kita bangun, semua kita ajak bergabung, nanti kalau layanan pemerintah masuk secara terintegrasi. Nah, seperti itu. Ya, salah satu contoh,
kalau di Amerika Serikat namanya Smart Connected Product, sektor pertanian. Jadi sistem manajemen pertanian di sini bibitnya terkoneksi, sistem cuaca terhubung, peralatan pertanian terhubung. Jadi ketika sudah saat musim panen, sudah diketahui tanaman mana yang cocok untuk ditanam, kemudian nanti alat-alatnya akan bergerak secara otomatis. Nanti kemudian kalau rumputnya sudah panjang, itu alatnya nanti akan deteksi sendiri, langsung bergerak. Saat panen pun demikian. Oh, nanti ketahuan di daerah mana yang panennya berhasil. Nah, nanti kendaraan logistik akan mendekat, ya nanti diangkut, diantar ke konsumen yang terdekat. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau supplier dan konsumen yang terhubung, ya kita bangun ekosistemnya. Ya, semakin banyak yang bergabung, di situ akan ketahuan. Oh, ada demand di mana, supply-nya di mana. Ya, sehingga ketika pandemi seperti ini, untuk hal-hal yang bisa kita supply dalam negeri, ya kita supply dalam negeri. Ya, kecuali mungkin kalau untuk industri manufaktur, bahan baku dan bahan penolong memang ada beberapa yang belum tersedia dalam negeri. Itu yang memang harus tetap impor. Ya, seperti itu. Hanya masalahnya, apakah orang ini mau gabung dalam ekosistem? Ya, apakah mau bertukar data? Ya. Seperti itu. Ya. Maukah perusahaan bertukar data? Mirip. Ya, kedua, kami dari sisi perindustrian itu sangat menekankan bagaimana penggunaan produk dalam negeri. Ya, nanti ekosistemnya bagaimana bisa menghubungkan ini. Masyarakat tahu mana saja produk-produk Indonesia. Kalau sekarang kan memang ada slogan, aku cinta produk Indonesia. Tapi kata pimpinan saya, ini di mana barangnya kita tidak tahu. Sehingga di platform yang terkoneksi itu, yang akan kita bangun itu, sudah akan ketahuan. Aku cinta produk Indonesia. Produknya mana? Ini produknya. Seperti itu. Apalagi pertanyaan yang belum terjawab? So far, saat ini 2 pertanyaan tersebut, Pak Laude. Terima kasih bagi para penanya, para partisipan yang bertanya. Semoga apa yang disampaikan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya memfasilitasi semua pertanyaan, saya akan maju ke pertanyaan berikutnya, di mana ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Zaldi. Saya akan coba langsung sebutkan satu persatu, Pak Zaldi. Pertama, yang ditanyakan adalah, bagaimana implementasi teknologi itu dengan smart logistics itu tidak over budget, Pak? Satu. Kedua, bagaimana caranya, yang kedua, bagaimana sudah sampai sejauh mana penerapan smart logistik di Indonesia. Lalu satu lagi, Pak, satu lagi biar sekalian Bapak dapat 3 gitu ya, mungkin sesuai sama idenya Pak, kapasitas yang dapat langsung berderetan, Pak. Bagaimana caranya pihak logistik agar barang ini dapat sampai di tujuan tepat waktu atau just in time, ya, sementara daerah yang menerapkan PSBB ini banyak alat transportasi udaranya minta di reschedule. Nah, saya coba gabungkan beberapa pertanyaan tersebut untuk bisa dijawab, karena mungkin ini juga mewakili beberapa penanya yang lain. Silakan Pak Zaldi. Kalau kurang jelas, mungkin. Halo, ya. Terima kasih banyak atas ininya pertanyaannya, memang lumayan susah. Saya coba sharing dari pengalaman-pengalaman. Sebenarnya implementasi di smart logistik di Indonesia itu banyak frustrasinya dibanding senangnya. Jadi nggak gampang. Mungkin Pak Yan, Pak Doni udah tahu gitu kan, bahwa smart logistik kita itu banyak prekondisi yang nggak ada di Indonesia. Kalau kita bilang 4.0 atau 3.0 itu smart logistik itu punya prekondisi. Prekondisi pertama itu biaya komunikasi itu nggak mahal. Padahal di Indonesia itu mahal gitu kan. Anda bayangkan kalau pasang GPS pakai SMS, setiap SMS itu Rp300, sekali dia jalan dari Jawa sampai Surabaya dan kita minta dia ping tiap 15 menit, berapa duit tuh? Jadi biaya itu kenapa? Karena infrastruktur IoT kita yang pakai LoRa atau apa itu belum ada. Satu-satunya hanya 4G, dan 4G itu mahal gitu kan.
data itu murahnya di Jakarta aja, tapi begitu kita keluar sedikit, itu data itu mahal gitu kan. Jadi masalah biaya data aja itu prekondisi yang membuat smart logistik itu nggak berkembang. Gitu kan. Kedua, banyak teknologi gadget untuk smart logistik itu masih import dengan biaya import yang tinggi. Ya mungkin Pak Yan tahu kan, begitu import RF scanner berapa duit tuh Pak, pasang di warehouse kan. Pak Doni juga tahu tuh kan, berapa duit tuh, minimal 2.000-an tuh. Jadi satu orang picker kita kasih RF scanner itu 2.000, artinya hampir 25 juta tuh satu orang kan. Sekarang mungkin udah masuk ke handphone kan, pakai smart gitu kan. Tapi handphone juga minimal 4-5-6 juta gitu kan ininya. Jadi kita lihat banyak prekondisi kita yang tidak mendukung smart logistik. Belum talent dan di sini yang mungkin yang makanya yang tadi tanya gimana nggak over budget, itu memang susah tuh kalau nggak over budget kan. Dulu saya mau beli mobile printer, itu kalau saya beli lokal itu harganya $150. Kalau saya borongan, masukin borongan, itu harganya cuma $80. Saya pilih mana gitu, borongan atau beli lokal gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang prekondisi ini yang mungkin dari pemerintah itu nggak bisa ekosistem belum ada gitu. Bagaimana mendukung smart logistik itu gitu. Belum masalah misalnya kalau warehouse-nya Pak Doni saya pasang robot yang satu orangnya biasa 200, tiba-tiba saya pasang robot hanya 10 orang. Apakah Depnaker oke-oke aja? Artinya kita harus merumahkan 150 orang karena sudah pakai robot. Boleh nggak gitu kan? Jadi masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk smart logistik ini. Tapi itu yang menariknya di Indonesia dan peluangnya ada di situ gitu. Bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan yang masih dalam budget tapi memberikan dampak yang besar gitu. Dan ini jadi kalau kita tujuan buat smart logistik itu hanya mengadopsi satu teknologi, itu bisa frustrasi tuh. Tapi kalau tujuan kita untuk melakukan smart logistik itu untuk memberikan service yang lebih baik, misalnya SLA atau improve cost, itu banyak jalan yang kita bisa tempuh gitu ininya. Dan yang paling kunci sebenarnya di smart logistik kenapa berat untuk di Indonesia itu masalah standarisasi. Sekarang saya nanya sama Pak Doni atau Pak Yan, berapa palet standar aturan Indonesia? Nggak ada gitu kan. Satu bilang 1,2 kali 1, satu bilang 0,8 kali 1. Itu aja yang mau pesen ranking aja pusing tuh kan. Mau ranking yang mana nih kan? Padahal kalau dibilang standarnya Indonesia itu 1,2 kali 1, Pak Yan yang dulu bikin Iruna itu dengan enaknya bahwa semua harus ikutin standar ini kan. Benar-benar menjadi multi-user warehouse gitu, karena standarnya sama. Belum data, kode pos, alamat, dan lain-lain. Kalau ini Pak Yan jagoan API buat di logistik, Lodi ini paling canggih nih, secara aplikasi logistik. Berapa aturan standar jumlah karakter alamat? Berapa Pak? Nggak ada yang sama kan? Ada yang bisa 20, ada yang 30, ada yang lain-lain. Nggak ada yang sama gitu kan. Nggak ada yang sama, Pak. Nggak ada yang sama kan. Padahal itu paling basic adalah jumlah karakter alamat. Kalau itu sama, betul, kita nggak harus selalu API bikin API baru gitu. Jadi hal-hal yang prekondisi ini yang membuat kita agak pelan untuk masuk ke smart logistik. Tapi itu sebenarnya peluang besarnya ada di situ. Makanya Pak Yan, Pak Doni masuk ke situ karena peluangnya ada di situ. Sebelum orang lain sadar, mendingan masuk duluan ke situ kan. Dan yang kalau dengan PSBB ini yang pertanyaan ketiga, kenapa buat just in time? Untuk supply chain itu memang harus kita ubah Pak ininya. Jadi dulu di supply chain itu ada namanya SCORE, Supply Chain Operation Reference. Itu tools yang sangat baik kita pakai untuk meredesign atau mere-engineering supply chain kita. Dengan COVID ini, itu kita bisa pakai tools-tools itu untuk meredesain. Dengan banyak pesawat cancel, bisa nggak kita ubah pakai laut? Tapi kelamaan. Akhirnya memang lokalisasi stock point itu ada gitu kan. Dan ini yang perlu dengan COVID ini itu redesign supply chain kita itu memang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan
cost yang lebih murah dengan service level yang lebih tinggi gitu Pak ininya. Jadi Indonesia ini sangat menarik Pak. Banyak challenge-nya tapi opportunity-nya sangat besar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zaldi buat jawaban yang sangat detail gitu ya. Semoga para penanya yang menanyakan pertanyaan tersebut mendapatkan ini ya, bukan hanya terjawab tapi dapat insight juga, karena tadi banyak banget insight kalau dari apa yang Pak Zaldi sampaikan. Nah, saya punya satu pertanyaan untuk semua panelis. Ini pertanyaan yang semua orang logistik mungkin akan terwakili. Nanti saya minta duluan urutannya. Nah, caranya dari Pak Hastio Firsmanto to all panelists, bagaimana dokumentasi logistik untuk bisa nyampe ke finance-nya itu, ini alurnya panjang biasanya, bisa jadi paperless, Pak. Hingga bisa tercipta sinkronisasi dan harmonisasi secara lengkap dan menyeluruh. Intinya gini, kita itu digitalisasi di depan, tapi nyampe finance itu kan masih harus paper, Pak. Gimana sih, Pak, caranya untuk itu bisa berubah, gitu. Kita tahu ujung-ujungnya ini kan sama penyelesaian administrasi pembayaran gitu kan ya. Mungkin Pak Doni, karena tadi beliau maparin tentang smart juga ekosistem dari sisi teknologinya, marketnya, ya kan. Monggo Pak Doni mungkin bisa jawab duluan. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya untuk paperless invoice itu sudah bisa dilakukan dari beberapa tahun yang lalu ya. Problemnya adalah regulasi di negara kita yang tidak mendukung gitu. Karena audit pajak itu kan post audit 10 tahun dan mintanya paper gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus di-clearkan dulu apakah mereka sudah bisa menerima soft copy atau tidak. Kalau sebenarnya bisa menggunakan soft copy, saya rasa ini sudah bisa dilakukan dari kapan-kapan tahun gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat regulasi dari pemerintah inilah akhirnya membuat perusahaan tersebut harus mengimplementasikan hal yang sama gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala dan menurut saya sih ini memang harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan utamanya Kementerian Keuangan dengan Ditjen Pajak, apakah memang harus demikian? Bahkan apakah e-invoice ini bisa dianggap legal dengan segera atau tidak. Dan kembali lagi mengenai potensi logistik di Indonesia, itu kan sangat besar. Kalau saya secara pribadi selalu bilang dengan teman-teman di kementerian, harusnya logistik di Indonesia itu udah berhak satu menteri sendiri, karena udah nilainya gede banget gitu ya. Karena kalau sekarang kan perizinannya kemana-mana gitu ya, Pak Zaldi yang lebih tahu lah, minta izin ini harus kemana, postel kurir kemana, freight forwarding kemana, kan ribet banget gitu ya. Harusnya ada satu kementerian khusus buat logistik dengan nilai yang sedemikian besar. Itu aja sih Mas Yan. Terima kasih Pak Doni. Saya mungkin langsung bisa setuju untuk yang itu. Nah, silakan Pak Zaldi atau Pak Laude, karena barusan menyinggung pemerintah nih Pak Laude, mungkin Pak Laude dulu deh yang jawab. Gimana Pak, kita paperless gitu Pak, supaya sinkron secara menyeluruh. Ya, pertama pemerintah telah menerbitkan Impres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Ya, salah satu sasarannya adalah bagaimana mengurangi duplikasi, repetisi, dan silo. Ya, untuk saat ini memang masing-masing kementerian itu diminta untuk menyederhanakan proses bisnis perizinannya. Ya. Kami di Kemenperin dapat kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan profiling mitra perizinan yang akan mengajukan layanan ekspor impor, yang akan mengajukan rekomendasi ekspor dan impor. Ya, untuk di kami seperti itu, kami sudah sederhanakan, hanya sekarang masih diproses terus dan nantinya pemerintah akan ada layanan terintegrasi. Ya, seperti itu. Hanya saya tidak tahu pasti terkait dengan pembiayaan terkait dengan keuangan ini. Kalau kita lihat rencana aksi Impres NLE memang ada di situ fasilitasi manajemen pembayaran. Hanya memang saya belum tahu sejauh mana yang dikatakan Pak Doni tadi itu. Ya, itu saya tidak bisa menjawab karena di luar domain kami. Tapi kalau ada solusi
kita gunakan platform berbasis blockchain. Di sana ada namanya pembayaran rantai pasok, semua invoice, kemudian pembayaran, transaksi, semua terekam di sana. Ya, saya pikir itu menjadi alternatif, hanya mahal. Ya, seperti itu. Ya, baik Pak Laude, terima kasih untuk jawabannya. Semoga para partisipan yang mendengar bisa mendapatkan informasinya. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi dengan aturannya, tinggal penyederhanaan ke dalam eksekusi dan implementasinya yang masih terus harus diupayakan. Which is itu hal yang paling susah, Pak, menyederhanakan dan mengimplementasikan. Pak Zaldi, boleh Pak dikasih insight-nya bagaimana sih Pak ini bisa semuanya jadi paperless gitu supaya bisa sinkron dan lebih seamless? Ya, saya rasa seperti yang udah sampaikan Pak Doni kan, selama mereka terima bukan cap basah, oke-oke aja. Tapi sekarang rata-rata yang B2B malah yang mintanya cap basah semua kan. Kalau B2C yang di e-commerce sih nggak ada masalah gitu kan. Tapi begitu B2B mintanya cap basah gitu kan. Padahal udah dikasih foto, udah dikasih poin long ad gitu kan, harusnya udah sah gitu kan. Tapi selama itu nggak bisa diubah ya prosesnya akan lama karena ada hard copy yang harus balik dan itu cost gitu kan. Jadi saya rasa buat pemerintah mungkin logistik termasuk yang salah satu mengambil keuntungan dari carut-marutnya peraturan logistik di Indonesia. Jadi nggak ada aturan yang perlu kita ikuti gitu. Kalau udah carut-marut ya nggak perlu diikuti gitu kan, karena saling bertentangan gitu. Anda mau buka izin kurir, Anda bisa pakai izin Kominfo atau pakai izin Dephub ini ya Kemenhub, sama aja. Anda bisa tetap door to door gitu kan. Jadi dengan dua izin yang untuk sesuatu yang sama bebas-bebas saja. Jadi ini enaknya Indonesia lah, karena terlalu banyak aturan yang carut-marutnya kita nggak perlu mengikuti aturan karena selalu ada peluang untuk bermain di aturan gitu. Yang selalu bermasalah adalah di standarisasi. Dan kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan, itu standarisasi itu yang ngatur harus bukan kita, bukan pelaku gitu. Yang ngatur itu harus pemerintah yang ngatur. Karena kalau itu standarisasi yang ngatur pelaku, kita akan mengikuti sesuai apa yang enak buat kita gitu. Jadi misalnya kalau Pak Doni udah punya warehouse 200 di seluruh Indonesia dan belum ada aturan tentang standar palet, Pak Doni akan bikin aturan. Yang boleh masuk ke gudang saya hanya paletnya ukuran 0,5 meter kali 0,5 meter. Anda nggak mau masuk, nggak ikutin, nggak boleh masuk. Karena dia yang pemain besar, semua akhirnya ikut. Itu efek dari kalau standarisasi ini nggak diatur oleh pemerintah. Yang hari ini di launching NLA, National Logistics Ecosystem, kita berharap di situ juga udah mulai mengatur standarisasi data. Data itu makanya yang ngedrive itu dari bea cukai, karena bea cukai itu standar datanya udah ada, karena biasa ekspor impor. Yang masalah tuh kan data domestik. Data domestik kita ini kacau balau. Ya kita harap dengan memakai sistemnya bea cukai yang udah terstandar itu bisa dipakai oleh pelaku-pelaku logistik domestik untuk melakukan standarisasi datanya juga. Kalau data itu bisa terstandar, itu sangat mudah kita melakukan bekerja sama. Demikian kira-kira Pak Yan. Baik, semoga ini balik lagi ya, bukan seperti yang saya sampaikan, bukan hanya menjawab, tapi juga memberikan insight, karena jawabannya itu disampaikan dengan detail keterkaitannya dengan pihak lain, bukan hanya ingin tahu bagaimana caranya itu bisa paperless. Karena untuk jadi paperless itu ternyata perjalanannya panjang, rumit, saling terkait dengan banyak pihak, dan juga yang paling penting adalah bagaimana pemerintah sikapnya dalam membantu ini bisa terlaksana. Pak, karena waktunya kita ini sisa kurang lebih 3 menit, saya akan coba pilih 1-2 pertanyaan untuk bisa dijawab dengan cepat. Pertama, mungkin saya pilih untuk yang all panelist dulu kali ya Pak ya. Untuk all panelist, karena memang sesuai tema, Bapak-Bapak boleh bilang nggak sih Pak, dengan singkat, apa sih opportunity Pak yang bisa timbul dengan mengadopsi smart logistik ini Pak? Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni yang mewakili, mungkin semua panelis pengen dengar. Opportunity apa aja Pak yang bisa timbul? Kalau dari kacamata Pak Doni, Pak Laude, dan Pak Zaldi. Pak Doni masih ke mute atau? Unmute.
Oke. Oh ya. Sorry. Jadi kalau buat saya, apapun yang menjadi tantangan itu adalah opportunity-nya. Jadi bagaimana sekarang kita melihat belum kedigitalisasian yang ada di Indonesia, itu adalah satu opportunity untuk kita bisa membuat perusahaan yang fokusnya di digitalisasi. Kemudian pada waktu tadi saya sampaikan mengenai omnichannel, tidak banyak perusahaan yang sudah membuat omnichannel, gitu ya. Dan yang ketiga mungkin yang paling saya ingin highlight, e-commerce itu tidak hanya berbicara mengenai marketplace atau retail. E-commerce B2B pun sebenarnya marketnya besar. Kemudian e-commerce atau apa namanya transaksi digitalisasi transportasi pun itu juga besar. E-procurement pun masih besar. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kalau kita bicara apa namanya smart logistik atau digitalisasi, menurut data yang kami miliki itu belum mencapai 10% dari total aktivitas yang ada. Artinya masih banyak peluang yang bisa dilakukan, masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan, dan ingat tidak selamanya itu membutuhkan modal yang sangat besar. Fokus kepada permasalahan yang Anda tahu dan bikin solusinya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Doni. Fokus ke apa yang kita tahu, langsung bikin solusinya. Pak Zaldi, apa Pak peluang yang bisa timbul dari mengadopsi smart logistik ini, Pak? Kalau kita lihat smart logistik ini, dua keuntungan utama yang mungkin sangat cocok buat Indonesia, itu dengan smart logistik itu kita meminimalkan waste. Waste itu akan berkurang. Jadi backlog kita akan makin berkurang, space kosong itu akan berkurang gitu. Karena kita lebih planningnya jauh lebih bagus dengan smart logistik ini. Lalu kedua, itu kepastian tinggi. Sebenarnya salah satu faktor yang membuat biaya logistik kita tinggi itu karena ketidakpastian tinggi. Tapi dengan smart logistik, itu kepastian itu ada. Jadi walaupun barang itu telat, dan telat itu normal di Indonesia, tapi asal kita dikasih tahu duluan, itu kita lebih oke. Dibanding tiba-tiba barangnya telat, nggak nongol, baru besoknya masuk ke gudang gitu. Jadi itu dua keuntungan utama yang langsung berdampak kepada service level dengan cost kita. Dengan smart logistik, itu waste-nya akan berkurang jauh dan kepastiannya naik. Jadi itu sebenarnya yang sangat kita butuhkan untuk logistik di Indonesia. Dan juga untuk teman-teman saya yang baru lulus, itu di Indonesia, itu tidak sampai 3, bahkan 5 perusahaan. Ada perusahaan software logistik khusus Indonesia itu nggak sampai 5 perusahaan. Anda bayangkan yang lokal ya, bukan dari luar ya. Bayangkan Indonesia yang sebesar ini, itu perusahaan software logistiknya itu nggak sampai 5. Itu kan sangat miris gitu kan. Jadi peluangnya sangat besar gitu. Terima kasih, Pak. Pak, ini keren banget, Pak. Smart logistik bisa ngilangin banyak waste. Thank you, Pak Zaldi. Itu good insight. Pak Laude, terakhir, Pak. Apa, Pak, kesempatan yang bisa timbul? Kalau saya ada banyak kesempatan. Ya, pertama dengan adanya satu aja nggak apa-apa, Pak. Kita bisa belajar bagaimana mengantisipasi disrupsi rantai pasok. Ya, dengan bergabungnya dalam ekosistem. Jadi trade balance, disrupsi rantai pasok itu bisa teratasi yang ekosistem ini. Di samping itu kita juga bisa mempromosikan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Ya tentunya lewat ekosistem tadi, seperti itu. Baik, itu saja Pak. Semoga kalau itu saja, saya akan coba simpulkan nih Pak, karena kita sudah sampai di akhir Q&A session. Terima kasih Pak Laude, Pak Zaldi, Pak Doni. Saya akan coba simpulkan ya Pak ya. Jadi intinya begini, peluang dan tantangan di era saat ini dengan mengadopsi smart logistics itu sebenarnya very simple tadi kalau saya simpulkan dari para narasumber yang luar biasa ini. Pak Laude meng-highlight terus tentang ekosistem. Pak Zaldi berbicara tentang bagaimana ini semua harus berubah. Kalau nggak berubah atau tidak mau merubah, kita nanti bisa punah. Nggak mau inovasi, kita akan ketinggalan. Lalu Pak Doni berbicara tentang smart ekosistem. Lagi-lagi
ngomongin smart, apa sih yang harus kita pikirin bareng-bareng sebagai pelaku usaha? Kita harus memikirkan untuk jauh lebih cerdas adalah dengan berkolaborasi. Berkolaborasi yang sehat itu adanya di mana sih? Di dalam satu ekosistem logistik. Kalau logistik ekosistemnya ini tidak ketemu, tidak saling ngobrol, tidak saling sinkronisasi dan bertukar informasi yang akurat, betul sekali kayak yang para speaker sampaikan, susah untuk kita bisa merubah keadaan ekonomi karena banyak sekali tantangannya yang kalau harus dihadapi sendiri-sendiri. Ya, jadi sangat menarik. Sekali lagi terima kasih Bapak Laude, Bapak Zaldi, Bapak Doni. Ini insight yang luar biasa. Mohon maaf kepada para partisipan yang pertanyaannya masih banyak sekali. Tadi saya lihat di admin panel yang dikasih ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan. Mungkin bisa secara terpisah nanti mencari cara untuk berkomunikasi dengan para speaker, karena waktu dan ininya terbatas, ya. Tapi terima kasih untuk aktif bertanya untuk para partisipan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada host. Ada yang mau disampaikan, Pak Laude? Ada. Jadi terkait dengan ekosistem, nanti Kemenperin akan mengadakan webinar untuk memperdalam bagaimana konsep connect ekosistem. Ya, nanti kita stay connected. Baik, Smart Logistik bicara tentang ekosistem dan kolaborasi. Kalau boleh saya tutup. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Thalita sebagai moderator. Baik. Luar biasa sekali ternyata pembicara kita hari ini, dan ternyata tidak kalah luar biasanya dengan moderatornya ya. Terima kasih Pak Yan, sekali lagi Pak Yan. Baik, sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu sedikit saja waktunya untuk mengisi poll question kami yang terakhir. Poll ini bertujuan untuk memberikan kritik dan saran kepada kami agar kita bisa mengimprove konten-konten dari Logistic Talk. Pertanyaan pertama, my overall experience of today's session was, jadi bagaimana sesi Logistic Talk hari ini menurut Bapak Ibu? Yang pertama, exceeded expectation. Yang kedua, met expectation. Atau yang ketiga, below expectation. Pertanyaan kedua, I found today's content on opportunities and challenges of smart logistics and supply chain development in Indonesia was, jadi bagaimana topik hari ini, yang pertama relevan sekali dengan current business Bapak Ibu, yang kedua very insightful dan provided me with new perspectives, yang ketiga too advanced for your business, yang ketiga, maksudnya yang keempat too basic for me, ya, karena Bapak Ibu menginginkan deeper content. Pertanyaan ketiga, how likely am I to recommend this session to my colleague? Dari skala 1 hingga 10, kira-kira berapa yang Bapak ingin rekomendasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian? 1, tidak recommended, dan 10, sangat-sangat recommended. Sekali lagi saya ingatkan, mohon bantu isi poll question berikut supaya Logistic Talk dapat mengimprove konten-konten kami berikutnya. Baik, sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Doni, Pak Zaldi, Pak Laude atas waktunya Pak. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak moderator kita nih, Pak Yan Henry. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kita punya kesempatan kembali ya Pak ya. Sehat-sehat terus Pak, jaga kesehatan Pak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Dan sekarang saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada supporting partner kita. Ada Indo Shipping Gazette, Indo Trading, dan Event Jakarta yang telah mendukung Logistic Talk pada hari ini.
Tidak terasa sudah 1,5 jam saya menemani Anda. Semoga kita bertemu lagi di sesi Logistik Talk berikutnya. Jangan lupa jika Anda ingin melanjutkan komunikasi dengan kami dan pertanyaan Anda belum terjawab di sesi hari ini, Anda bisa langsung saja mengikuti platform komunitas kami di Interchange. Anda bisa mengklik tautan yang ada di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu langsung saja saya pamit undur diri. Saya Talita Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.